Kan biasa sirkus kan ada binatang-binatang yang bawa harimau. Tiba-tiba harimau di gunung itu semuanya turun. Anjir. Ke desa-desa itu ada puluhan lah harimau. Rame lah. Gak apa-apa Do, di sini kalau nggak serem gue impress di judul. Tenang aja. Di impresi judul itu gimana? Iya, Aldo Suci 11 cerita serem tapi enggak gitu. Judulnya ntar gitu. Dia agak-agak penasaran ngelihat itu. Dia nggak sampai datengin, dia cuman berhenti. Tapi dia langsung ngacir kabur ketika itu tangan tiba-tiba manggil dia begini. Ya. Tiba-tiba itu tangan manggil dia begini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Minal Aidin aidin wal wal faizin. faizin. Maafkan lahir dan batin. Iya. Ada ininya ya, ada backsound gitu ya. Ada bang. Wah, anjir serem juga ya. Loh ini maksudnya emang kita buat ini dulu, Penuasaan. ngerelaksin dulu. Oh, gitu. Soalnya emang rata-rata pada nggak siap nih denger backsound ini. Oh beneran? Iya sih emang agak kaget sih. Aku tuh sekarang ya aku ngeliat kiri kanan. Sebelum lanjut kan kita lagi maaf-maafan. Oh iya maaf, oke. Maaf ya, maaf tadi ngeganggu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yoi. Maaf lahir batin Maaf dari lahir kami batin. podcast Malam Kliwon. Kalau banyak salah, banyak berkata kasar, banyak bercandaan. Kami minta maaf ya. Ya. Dan kita malam hari ini sudah kedatangan Muhammad Ronaldo alias Aldo. Baru di sini Bapak masuk. Oh gitu. Tadi belum masuk ceritanya. Oh iya oke. Udah masuk frame segede gini. Udah. Minimal segini gini. Masih udah masuk nih. Udah masuk. Lengan-lenganin ini masih udah masuk. Orang udah ngeliat lah seluas itu. Aldo nih Suci 11 ya Do ya. Suci 11. Kemarin 3 besar. 3 besar, juara 3 aja langsung. Juara 3. Juara 3. Dan dikalahkan sama Firza Logika. Ada apa dikalahin sama tripod? Selalu ada. Yang tripod kan gak ada kepalanya kan, dia gak ada otaknya itu memang. Itu orang kosong. Kita orang kan suka mikir ya, kita tampil di atas panggung tuh beda gitu dengan kita di belakang. Nah, Firza tuh tololnya tuh beneran gitu. Aku tuh jadi kan kita tuh peserta Suci ini ada sesi open mic. Kayak sehari sebelum kita tampil tuh ada sesi open mic. Nah, aku tuh Firza itu tuh kalau di open mic selalu kayak wah materinya aneh banget ya gitu. Awal-awal aku ngeliat kan, ini pasti nyembunyiin strategi nih. Pas tampil materinya pasti bagus banget ternyata. Pas tampil ternyata emang itu aja gitu. Memang orangnya tulus aja gitu. Nggak ada yang strategi. Gimana sih caranya untuk jadi suci? Melukat dulu atau gimana gitu? Nggak harus. Itu harus. Suci yang lain. Itu Suci yang lain. Ya audisi bang. Kita ikut audisi dari awal bersama orang-orang yang merasa bahwa industri hiburan ini adalah hidup yang paling benar. Sombong banget. Bukan bang, aku tuh ikut audisi Suci ini dari Suci 4. Oh iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru masuk grand final. Di titik aku tuh udah gak percaya lagi nih industri hiburan bisa membawa aku ke Andri Taulani. Fuck you. Tidak akan. Aku sekarang udah sampai juara pun gak akan mungkin ini ngasih rezeki. Gak mungkin, gak percaya aku. BUMN. Gak mungkin udah. Oke, waduh lucu Akhlak sekali berarti ya. nih, Akhlak. Mantap, proses lah akhirnya Mas Aldo nih bisa nih ya di 2025. Mantap, mumpung belum sombong-sombongnya kita undang. Biasanya jadwal nanti udah padet. Iya. Gitu. Mohon maaf nih bang, saya kenal sama abang ini udah agak lama sebenarnya. Ini aja harus juara 3 Suci dulu nih. Aku baru di notice sama dia diajak ke podcast ini. Kalau gak juara 3 juga cuma jadi kontak aja itu aku di situ. Tiba-tiba, weh Aldo congrats dia apaan? Kesel aku tuh nungguin lama bener. Cerita horor kan udah lupa aku cerita horor itu apa.
Kan gue 2 kali ngasih kerjaan ke lu. Iya, cuman kan ini yang aku harapkan tuh. Aku udah mau cerita gitu sebenarnya. Siap. Oke. Oke. Ternyata Aldo nih punya pengalaman horor juga nih ya. Terutama pas lagi masa kuliah ya, Do, Masa ya? kuliah, Bang. Lo kan di UGM, Betul. tapi ngambil KKN-nya itu malah di Sumatera. Di Sumatera. Bener ya? Benar. Nah, cerita ini akan berlatar di sana. Berlatar di sana. Oke, silakan Aldo. Jadi aku tuh kuliah di UGM Universitas Gadjah Mada, Bang. Itu aku angkatan 2015, masuk 2015. KKN itu berarti 2000 berapa ya? 18, 19 Iya. 18 harusnya. Ya 18 kayaknya. Tahun ketiga, 2018. Nah itu tuh aku KKN-nya tuh di kampung halamanku Pagar Alam. Oh. Jadi aku agak nginget-nginget nggak apa-apa nih ya. Jadi di Pagar Alam itu model rumahnya itu tuh masih kayak rumah panggung, tau gak sih, Bang? Ya, Yang bawahnya tuh kosong, ada rumah panggung, ada Ya. inul gitu. Nggak ada panggung, nggak harus ada. Nggak harus Tanya ada dong, ini. kamu ke saya di mana? Di mana, Bang? Pagar bagus. Cowok. Pokoknya rumah panggung lah. Tahu nggak sih, bentar ntar ditunjukin gambarnya di sini. Iya, Ya? ntar dimasuk. Di Anjing gambarnya di diajarin. sini. Itu, Bang. Aku udah siap, Bang. Aku di menit ini ntar keluar gambar gitu. Oke. Udah hafal aku. Itu keluar. Dikali kita nggak tahu rumah panggung kali ya. Nah, ini gambarnya stop ya. Pokoknya ini Aneh. mulai rumah panggung tuh bawahnya itu biasanya dipakai buat kayak parkiran atau tempat-tempat alat-alat pertanian, gudang. Nah, di Pemelihara atas itu hewan. baru Ada melihara juga hewan, melihara bener. Nah, di atas itu baru rumah-rumah. Nah, kami itu KKN itu kalau nggak salah aku lupa, agak rame kayak 20-an gitu. Tapi dipisah-pisah. Jadi ada 2 desa di bawah sama desa di atas. Nah, desa di bawah ini kan jadinya 10-10. Cewek 5, cowok 5. Pokoknya 5 orang itu. Yang satu tuh pokoknya ada di rumah cewek, bagian rumah cewek semua. Rumah cowok ini rumah cowok semua. Nah, kami tuh di rumah panggung itu tuh. Nah, latar gangguanku tuh terjadi di situ, Bang. Oke. Aku nggak tahu nih ceritain ini tuh berat sebenarnya, Bang. Bacot. Jangan baca dong. Jangan baca dong. Jadi gangguan pertama nih ya. Jadi di situ tuh memang banyak anjing, Bang. Memang ada beberapa anjing yang berkeliaran gitu. Cuman di satu malam pernah ada momen aku tuh kebangun gara-gara suara anjing tuh rame banget. Gonggong atau gimana? Ini rumah kami nih ya misalnya. Ini rumah kami karena kami tidur tuh di atas. Nah, itu cuma satu ruangan di atas, bawahnya tuh baru yang tadi kata gudang kosong itu. Dan itu cuma kami doang, nggak ada orang lain tuh di situ tuh, berlima. Nah, tiba-tiba jam-jam 1 malam gitu, rumah kami tuh kayak dikerubungin sama hampir 15 anjing gonggong. Rame banget. Rame banget. Gonggong semua di rumah itu. Dan aku tuh sampai kebangun. Anehnya temanku tuh nggak ada yang kebangun empat-empatnya. Dan nggak ada yang sadar ada suara anjing segede itu. Bahkan aku tuh ngebangunin temanku, dia juga nggak bangun. Oh ya? Jadi beneran cuman aku doang yang ngerasain. Nah, kan itu rame banget kan. Itu udah mulai akan tadi aku bilang ya, aku tuh bukan orang yang kalau ada yang serem-serem gitu tuh aku datengin tuh, bukan orang yang kayak begitu gitu. Dan akhirnya ya udah aku diem aja di kasur kan waktu itu, tapi nggak bisa tidur lagi tuh. Nah, tiba-tiba di bagian bawah panggung itu, yang rumah panggung di bagian bawahnya lah ya, gudangnya itu kedengeran suara kayak orang pintunya tuh dibuka. Tahu nggak sih zaman dulu tuh kan pintunya tuh yang kayu gede banget. Iya. Yang zaman dulu banget lah. Buat yang palang gitu ya. Gludung suaranya itu kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, ada suara itu kebuka, gludung. Nah, bersama dengan suara itu tiba-tiba senyap. Jadi yang tadi tuh rame itu yang sampai rame banget suara anjing, gludung, hilang gitu suaranya tiba-tiba. Nah, bersama dengan suara itu, aku dengar suara langkah di bawah tuh. Ibaratnya kayak kita nih di lantai 2 nih ya, di bawahnya tuh ada suara langkah kayak ya kayak orang lagi jalan gitu. Nah, tangganya itu kan ibaratnya kalau misalnya aku nih tidurnya di sini, kita kan tidurnya ngelepar aja ya, nggak ada kasur ya, Bang ya. Pintu ke tangga bawahnya tuh di ujung situ gitu. Nah,
logikanya kalau orang itu mau naik ke atas, dia kan suaranya itu pasti ke arah sana gitu kan. Oh ya. Suaranya kan, ke arah suaranya, tangga. kayak suara langkahnya tuh ke arah sana. Nah, apalagi ini kan rumahnya tuh modelnya masih kayu semua. Jadi suara langkah itu kayak ngik suara orang jalan di kayu gitu. Nah, anehnya suara langkahnya itu tuh mendekat ke aku makin besar, tapi bukan ke arah pintu itu, tapi kayak ke arah aku gitu. Jalannya ngarah ke lu. Padahal kan logikanya ini aku tidur di sini nih. Kalau ada orang kan dia di sini tuh, tapi suara itu mendekat itu ke aku gitu, direct ke aku gitu. Oke. Mendekat sampai aku tuh ngerasain, aku tuh di titik yang sampai ngerasain ke lantainya itu. Dan itu tuh benar berasa ada suara langkah kaki orang, berarti bukan di lantainya, tapi di plafonnya, Di langit-langit. Iya, kayak berarti kalau itu divisualkan tuh ada orang tuh jalan di langit-langit itu. Terbalik nih berarti. Iya berarti. Harusnya berarti terbalik gitu. Bukan dia di atas langit-langit jalan kan? Bukan di atas langit-langit jalan. Berarti kakinya tuh begini. nempel di. Iya, makanya bawah tadi lu. kedengeran suaranya tuh kayak dia tuh jalan ke dinding habis itu ke balik itu. Nah, di situ tuh yang aku rasain baru udah merem aja aku sampai pagi. Terus. Begitu sih, Bang. Suara anjing itu hilang. Suaranya itu hilang. Suaranya itu hilang sampai pagi udah nggak ada lagi suara anjing itu. Di saat itu yang kepikiran seremnya tuh serem hantu apa serem maling nih? Kayaknya nggak mungkin maling sih, Bang, karena si gudang di bawah itu terkunci dari dalam. Oke. Jadi suara geludung itu tadi itu cuma bisa dilakukan sama orang yang ada di dalam situ. Nggak bisa dilakukan dari luar gitu. Oke. Jadi itu tuh suaranya ada dari dalam, baru ada masuk, baru ada suara itu tadi. Oke. Itu tuh. Itu Oke. gangguannya. Nah, itu tuh jauh dari kota nggak sih? Pagar Alam itu? Jauh banget. Maksudnya lokasi desanya tuh juga Jauh banget. Kayaknya kita kalau mau ke kota tuh 2 jaman baru sampai ke yang dapat sinyal internet ya. Loh, itu nggak dapet sinyal dong? Nggak dapat sinyal internet itu. Kita cuman bisa tuh telepon biasa ya, bukan Sama internet ya. SMS. Sama SMS yang ya SMS bisa, telepon SMS Di bisa. daerah itu belum dapat internet sih. Belum, sampai kami kelar dari KKN baru masuk internet. Siapa yang ngaduin? Kayaknya sih yang jalan di atas plafon itu tadi. Kayaknya nih nyari sinyal sih sama. Enggak dapat sih. Enggak sadar. Sampai terbalik ya. Nyari Nih, sinyal. mana sih 4G? Enggak dapat, kita kira diaduin. Sampai terbalik. Oi, gitu ya. Baru akhirnya masuk sinyal internet. Sekarang sih kayaknya udah ada deh. Oke. Sinyal internet di situ. Tapi tuh masih dalam Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Iya. Selatan ya, Sumatera Pagar Alam ya? Selatan. Yang lu tauin Dok di daerah situ tuh mungkin dengar dari cerita atau dari apa, masih kental nggak sih sama hal-hal mistis atau hal-hal kepercayaan spiritual atau ada pantangan-pantangan apa? Banyak banget, Bang. Oh, banyak ya. Kalau di Sumatera Selatan itu kayaknya ini sih di semuanya ya, yang kita nggak boleh keluar habis maghrib. Itu masih tuh di daerah sana. Di situ pun juga. Di situ pun juga. Nah, di salah satu yang aku ingat pantangan, tapi ini bukan nggak tahu, udah gaibnya juga sih. Harimau. Jadi kita tuh sering ketemu tiba-tiba nih jalan ketemu sama harimau gitu, orang-orang warga sana tuh. Terus ya, nah biasanya yang harus dilakukan kalau orang Pagar Alam tuh ketemu harimau, dia harus langsung duduk, habis itu bilang, Nek, jangan diganggu, aku cucumu gitu. Oh iya. Iya, nanti harimaunya kayak sumpah. Sumpah. Beneran. Pas harimau sumpah, orangnya tak pernah ucap belo hatiku mau lampai. Harimau. Mulai ya. Gitu. Tapi memang harus dibilang gitu baru nanti pergi. Dan ada salah satu kisah di harimau ini bagus sih ceritanya di daerahku tuh. Di Lahat kalau nggak salah. Jadi ada sirkus datang ke sana bawa harimau. Kan biasa sirkusan ada binatang-binatang yang bawa harimau. Tiba-tiba harimau di gunung itu semuanya turun. Anjir. Ke desa-desa itu ada puluhan lah harimau, rame lah. Dan tapi dia nggak nyerang orang, cuman datang aja ke situ. Nonton. Dan bukan nggak nonton bang. Waktu itu
didatengin orang yang memang bisa ngomong sama harimau katanya. Oke. Heeh. Dia datang, dia komunikasi, ternyata yang dia mau si harimau yang di bawah sirkus itu dilepas. Dan beneran pas itu dilepas, beneran mereka balik ke itu sama si harimau itu balik ke atas panggung itu. Kita harus bilang. Berarti gimana caranya sirkus harus ada di daerah pantai. Biar Lumba-lumba mendekat semua. Meninggal semuanya. Mereka lupa mereka nggak bisa napas. Loh. Kebablasan. Tapi memang harimau tuh masih banyak banget sih di Sumatera. Sampai di titik yang kayaknya belum lama dah. Setahun atau 2 tahun lalu gitu. Ada beberapa belas orang tuh meninggal. Jadi harimau ngamuk lagi ke desa-desa makan-makanin orang. Ya, masih banyak ya. Dan kenapa bisa ke desa tuh kan banyak faktornya ya sebenarnya ya. Betul, gangguan, Karena itu diganggu mereka. ekosistemnya mereka sebenarnya. Betul. Cuman tuh tadi cerita menarik tuh. Dia datang semua mereka terus ngobrol, ada tawar menawar tuh di situ ya. Kayak negosiasi gitu ya. Lepasin itu harimau, pulang udah. Baru mereka pulang. Gila. Oke. Nah tadi tuh pengalaman lo pertama di KKN itu. Sepanjang itu ada gangguan lagi berarti. Banyak bang. Ada 17 gangguan dalam hidup gue, udah ku list buat PMK malam. Banyak banget. Pilih 2 aja dah. Ini 2 aja. Iya. Ini ntar sampai subuh kalau 17. Dan sayangnya tadi yang ku ceritain itu adalah yang paling serem. Jadi sisanya kayaknya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Dibalik. Polanya dibalik. Harusnya yang terakhir ya, yang serem ya. Aku sekarang di titik kayak anjir, aku cerita apa lagi ya sekarang. Anjir. Wah, ada pas aku wajib militer di BUMN bang. Oh ini udah lulus kuliah masuk kerja. Masuk kerja. Oh berarti ada. ini kedinasan Iya. nih. Kedinasan. Oke. Tapi gak ada hubungannya dengan BUMN-nya ya. Oke. Ini ceritanya. Jadi nggak tahu nih aku cerita ini. Ya nggak apa-apa. Oh intinya wajib militer di sebuah kedinasan gitu Betul. aja. Wajib militer di sebuah kedinasan. Jadi wajib militer itu kan kita tuh disuruh, tahu nggak sih kayak baris berbaris. Iya. Jadi dari militer lah. Iya. Nah pernah ada momen di akhir-akhirnya itu kami tuh di acara, di kegiatan yang namanya susur hutan. Nah jadi itu udah disiapin tuh halamannya, bukan halaman sih, hutan pada umumnya. Kita masuk terus menyusuri hutan itu sampai ada tali yang harus kita ikutin lah. Oh ininya tali ya, bukan Tali. tanda gitu. Bukan tanda. Nah aku kan pakai kacamata ya. Nah waktu itu tuh kacamataku tuh karena mungkin 1,5 takut, badanku jadi agak-agak panas. Terus juga Tadi gue denger ada gitu. oh ini apa? Narik napasannya bang, jangan nakutin. Coba tandain Mas Iko tadi. Oke lanjut. Emang ada begitu-begitunya sih bang. Ya nggak apa-apa, udah lanjut aja tuh. Yaudah. Susur hutan kan. Terus kok aku jadi takut sendiri sih. lu. Agak. Kalian bisa nggak aku cerita ngeliat ke situ? Ya udah. Oke. Agak berlebihan bang, agak berlebihan. enggak. Nah jadi ketika susur hutan itu kita ngikutin ini, kan kacamataku tuh posisinya tuh lagi hujan malam jam 12, hujan. Kacamataku berembun karena badanku tuh juga kayak panas takut gitu. Nah aku tuh di tengah, kayaknya tuh ada hampir 45 menitan deh susur hutannya itu. Lumayan lama lah prosesnya. Kan jauh kita diputer-puterin. Karena itu hujan kan ada kilatan-kilatan petir juga ya. Oh ya, jadi terang-terang gitu. Betul. Tuh. Di tengah aku tuh takut, aku tuh merasa tenang karena aku tuh sekilas ngeliat ada titik puntung rokok di kiri kananku. Oh ya. Karena aku merasa berarti ini mah kita dijagain gitu, nggak ditinggal-tinggal amat. Itu aku tenang tuh, ada puntung rokok, terus pas ada kilatan tuh ada bayangan siluet sosok orang gitu di dan beserta puntung rokoknya itu. Nah 45 menit aku melewatin itu, ngeliatin begitu.
Terus sesekali ada yang nakutin kayak biasalah militer kayak Di pos-pos gitu ya. Bukan di posnya, di jalannya. Oh, di jalan. Ada yang Di megang rute. lah, ada yang kayak ngelitikin kita lah. Merasa ini mah aman lah, berarti cuma dibecandain gitu, nggak seserem itu. Nah, ketika sampai di titik finishnya, baru sadar kalau ternyata semua pelatih militernya ada di situ. Tidak ada di dalam hutan itu sama sekali. Jadi tadi yang megang dan puntung rokok itu bukan mereka. Dan siangnya pas aku lewat ke hutan itu lagi, ternyata yang kami lewatin itu tuh bukan hutan yang kayak landai halaman gitu ya. Hutannya itu kan lebat. Terus kami tuh jalan di yang benar-benar cuma segini doang, kiri kanannya tuh jurang gitu. Oh iya. Jadi nggak ada orang bisa berdiri di kiri kanan tempat kami jalan. Kami tuh cuma jalan ngikutin tali dan udah gitu. Makanya dikasih tali Kaget, ya. Iya kaget bener. Makanya dikasih tali biar lu nggak ke kanan kiri kan. Betul. Yang penting kita harus ngikutin ini aja gitu. Wedan. Hutan mana sih? Iya, daerah mana sih? Itu di daerah Tanjung Enim, Rindam 2 Sriwijaya. Lagi-lagi di Lagi di Sumatera daerah ya. Sumatera Selatan agak Oke. pedalaman bang. Iya, iya, iya. Tapi lu dinas di mana berarti, Dok? Dinas apa? Dinas kerjanya maksudnya di Sekarang. Heeh. Sekarang aku di Jakarta. Tapi pas pelatihan tadi wajib militer Di sana. di sana. Semuanya di sana pasti. Jauh banget ya. Gua kira Jauh, daerah-daerah sini gitu. Enggak. Oh enggak. Di mana anjir? Dari sini hutan Tebet apa gimana? Enggak, maksudnya kan bisa di Jawa Barat kan juga banyak. Oh, di hutan Iya, mana maksud gua. gitu. Urban Forest itu juga Anjas. bisa di situ juga. Ada pizza. Ada pizza. Tadi kelihatan orang rokok gitu, terus siluet-siluetnya. Terus kalau dia gini gimana? Wah, aku sih nggak. Kalau dia kayak gitu mungkin aku akan aku pikir bercandaan kan. Ya udah aku bakal ku iyain itu. Ayo aku bilang. Untungnya tidak. Biasanya yang udah-udah gitu digampar tuh. Iya. Iya kan? Main rokok-rokok senior aja kan gitu ya, ngetesnya Iya, gitu tuh. ngetes. Ternyata bukan. Rokok nih, rokok gitu kan sama senior. Boleh nih, kan. Bang. Boleh, udah enggak apa-apa. Dingin kan lu, udah enggak Iya. apa-apa. Gitu, ditendang udahannya. Awalnya tuh ya aku mikir ketika aku nyampe kan aku cerita tuh sama pelatih. Kan kita nyebutnya tuh Gumil, guru militer. Oh, Gumil. Aku datang tuh aku cerita ke mereka, ada yang aku lihat orang-orang di kiri kanan tuh mereka nggak ada itu mah, kamu siapa digangguin. Nah aku mikir awalnya mereka juga pengen nakut-nakutin kita kan. Tapi ternyata memang di daerah di tempat kami wajib militer itu tuh memang pelatihnya tuh cuman segitu, nggak ada pelatih orang lain juga. Oke. Ya berarti memang kemarin itu nggak ada dan ternyata udah biasa banget. Lah yang ngerasain lu doang atau sekelompok Teman-teman dong? yang lain. Nggak ada, sekali lagi ngerasain tuh aku doang. Oh. Nggak ada yang ngerasain itu. Sebenarnya tuh bisa beneran atau kalau tadi kecapean, tapi enggak sih. Kalau kecapean masih bisa fokus ngikutin tali. Betul. Ya kan? Kalau halusinasi, kedinginan dan lain-lain mungkin Siluetnya sih. Kalau misalnya Oh titik iya rokok ya. kan mungkin bisa Pendar cahaya dari pendar mana? cahaya dari Iya. mana. Tapi yang ketika ada kilat, ada siluet orang di sebelah kita tuh yang tadinya aku pikir itu kayaknya nggak bisa iya. dijelaskan. Apalagi kanan kirinya jurang tadi ya. Jurang berarti kan antara tuh orang terbang atau dia pakai sepatu yang tinggi banget. Enggak. Kayak itu Terlalu bisa, menghayal. Itu Bisa terlalu seperti menghayal. itu. Grang aja nggak nyampe pak ke jurang pak. Ya tahu. Atau betisnya ternyata panjang. kayak olive-nya Popeye itu. Kita nggak tahu kan. Kayak atau badan orang gimana bentuknya bang. Bisa beda-beda lah. Betusnya panjang. Ten Brothers dia. Aduh iya lagi tadi brothers ya. Oke. Lah, lu tuh pernah dinas-dinas, maksudnya kan sekarang udah dinas di Jakarta. Perjalanan dinas gitu sering nggak? Nggak ya? Enggak pernah sih. ya? Oh, jarang bukan sih. yang bukan yang perjalanan pindah-pindah dinas. di Oh. Jakarta aja. Aku juga baru masuk BUMN baru setahun ini bang. Betah. Betah alhamdulillah bang. Oke. Baru setahun lu. Baru setahun tapi sombongnya udah kayak Iya, gitu. makanya. Sombongnya udah kayak lama banget. Soalnya orang tuh bilang kalau masuk BUMN ini awal-awal memang berat tapi nanti lama-lama tuh akan naik juga gitu. Semuanya juga gitu, Pak. Makanya aku pikir oh udah sombongnya sekarang aja udah pasti kan nanti nggak usah kita tunggu nanti dari sekarang dulu aja kita sombongnya. Oke, lo berarti orang asli
Sumatera Selatan Asli gitu Sumatera ya. Selatan. Keluarga semua di sana. Betul, kuliah selalu di Jogja. Kuliah di Jogja. Aku dari sekolah, dari SMP di Jogja. Dari SMP. Dari SMP di Jogja, merantau. Oh, berarti udah ada rumah di Jogja. Gak ada, ngekos aja bang. Memang dari Dari ngekos. SMP udah ngekos lah, udah ngerantau. Udah Oh, merantau. Segitu Dari nggak SMP. sukanya dia di rumah. Segitu nggak sukanya orang tuaku denganku lebih tepatnya. Sampai diputusin untuk merantau dari SMP. Anjir. Oke. Nah, kos-kosan nih juga banyak nggak nih? Pengalaman-pengalaman di kosan di lain-lain Wah, gitu. ada bang. Terima kasih sudah diingetin bang. Ya. suka nyimpen sendiri, kalau nggak dibongkar mah nggak bakal diceritain. Aku nggak tahu nih aku ceritain. Itu udah 3 kali lo begitu. Gue sundul lu. Kalau dipukul kan gue takut dipukul balik. Iya. Lu tanduk lu kayak Materazzi. Tapi ini benar serem nih bang. Ini nih. Kayaknya ini nih kayaknya. Yang lainnya tadi bang ya, cut aja bang. Yang ini aja dipakai bang. Yang tadi mana ceritanya bang. Yang ini bagus ceritanya. Jadi aku tuh punya. Ini aku cuma denger cerita tapi ya. Ada cerita aku tuh tidak mengalami. Tapi itu sampai sekarang ini masih membuat aku merinding ya. Dan yang ceritain ini adalah orang dekatku. Oke. Jadi kakakku itu kerja di apotek di daerah Kota Gede. Oke. Siapa yang tidak tahu daerah yang sangat menyeramkan itu Kota Betul. Gede. Jadi ada salah satu gang di dekat tempat kakakku kerja. Itu tuh ada rumah kos. Jadi model gangnya aku ngeliat sih rumahnya. Rumahnya tuh kayak rumah kosong bekas kebakaran, emang bekas kebakaran. Oke. Dan di ujung gang, gimana sih jelasinnya ya? Ini gang, ini rumahnya gitu. Kelihatan lah kalau kita mau ngelewatin gang itu udah kelihatan rumah itu pertama gitu. Oh, paling Oke. berarti paling deket jalan raya. Betul, paling dekat jalan raya. Dan itu kebakar rumahnya itu. Udah padam sih, sekarang udah sisa puing-puingnya gitu. Nah, ada salah satu yang dilihat sama mbakku itu adalah di jendela kan sisa jendela ya. Jadi ada pintu jendela gitu. Terus ada tangan gitu lagi begini di jendela. Yang rumah kosong itu yang nggak ada siapa-siapanya. Ada tangan begini. Ketika dia mau berangkat kerja dia ngelihat itu, dia berhenti kan. Karena dia tahu nih rumah kan kosong gitu. Kenapa Oke. tiba-tiba ada orang di situ? Dia agak-agak penasaran ngelihat itu. Dia nggak sampai datengin, dia cuman berhenti. Tapi dia langsung ngacir kabur ketika itu tangan tiba-tiba manggil dia begini. Ya. Tiba-tiba itu tangan manggil dia begini, langsung kabur dia. Nggak ngeliat wujudnya. Gak ngeliat wujud ya karena yang dia lihat tuh cuman tangan doang melayang yang diceritain ke aku ya. Dia tuh nggak ngelihat ada Tangannya badannya. doang. Kan gini itu ibaratnya. iya. Terus tiba-tiba tangannya tuh melayang manggil begini. Terus dia kabur bang. Itu kakak lo atau Kakakku mengalamin sendiri itu. Serem nih. Serem sih. Lah, orang kita nanya. Ya abang jangan ditanya dong. Kayak abang bereaksi kayak wah yang ini serem sih gitu loh. jangan ditanya. Kalau tanya saya jadi ragu nih. Apa masih serem yang BUMN tadi ya? Kan? Kita mah ngetes. Jadi saya juga ragu bang menceritanya sendiri. Gitu. Jogja mah sering aku bang merasakan begitu. Ya soalnya beberapa cerita dari teman-teman Dari Jogja. kami yang ngekos gitu, terakhir kali ada Mas Bowie juga ya ngeritain di sini tuh juga di Jogja gitu. Apalagi yang sifatnya tuh justru bukan orang Jogja asli gitu. Benar, Yang merantau lah. Benar. Kalau orang Jogja asli itu malah udah biasa denger itu. Yang begitu-gitu. Nah, karena si mbakku tuh ketika ceritain itu ke orang akamsi sana ya dia jawabannya gitu. Oh, itu mah cuma tangan kata dia. Iya. Karena udah biasa ternyata. Oh. Ada tangan itu manggil orang buat datang ke masuk ke rumah itu udah biasa ternyata. Wah, anjir. Nah, ini serem nih baru nih. Hai Cie, lu bohong ya, lu ngarang ya? Enggak, Bang. Oh. Serius ini, Bang. Dipatahin lagi. Jangan jadi yang tadi yang BUMN dan lainnya bohong. Yang ini aku baru terjujur. Oke. Oke. Wah, ini menarik nih kalau ceritain tentang tangan ya. Karena belum lama kan sebenarnya bukan kejadian ini bukan kemarin, tapi udah lama tentang kecelakaan
kereta api, orang tertabrak kereta api lah gitu. Nah kan banyak postingan-postingan tuh. Salah satu postingannya yang beredar di web lah gitu ya. Warga-warga tuh lagi beresin serpian daging gitu ya. Nah itu ada potongan tangan segini. Nah itu tuh kalau jadi baru ketemu tuh malamnya. Nah dia tuh masih begini-gini loh. Oh masih gerak. Pas ditemukan. Nah kan biasanya orang mikir wah ini mungkin kayak ular abis kepotong gitu atau tapi kan kejadiannya udah tadi pagi nih. Nah dia tuh masih gerak-gerak gitu. Kayak dia masih merasakan kesakitan gitu loh. Wah itu gore sih ya lebih tepatnya ya. Oh iya gore. Disturbing picture kalau di Kaskus dulu. Iya dan sampai dulu kan ada apa mit-amit ya, ada ceritanya yang kalau ada bekas tabrakan di rel kereta gitu, yang ngisengin kan ditetesin apa? Jeruk ya biar selalu ada makin sakit katanya gitu. makin sakit. Terus terjadilah di situ gangguan, nangis lah apa segala macem gitu-gitu ya. Yang paling apes tuh yang bersihin di depo. Oh iya. Bersih di Depok. Di depo KA-nya. Yang bersihin lokonya. Kan ada tuh yang betugas. Ntar nemu sobekan daster, serpihan daging gitu, mata. Oh iya yang sih. pada nyangkut. Itulah makanya kenapa kereta tuh warnanya merah ya. Bawahnya itu, kereta lokomotif tuh. Iya benar. Iya, buat menyamarkan itu. Buat menyamarkan itu. Karena kalau emang cukup sering ya berarti ya. Sering dong. Orang kita pernah dapat cerita, makanya kenapa masinis itu juga punya pendampingan psikologi. Salah satunya iya. Itu satu tadi katanya untuk menyamarkan gitu ya. Yang kedua, kalau warna merah tuh dari jauh lebih terlihat lokonya. Jadi orang dari jauh udah tahu oh ada kereta mau datang gitu. Dan juga untuk sekalian menyamarkan. Yang kedua katanya buat itu. Berarti ya, tapi sebelum berangkat tuh pasti dibersihin dulu kan. Oh kalau maksudnya abis kejadian? Oh nggak usah habis kejadian juga perawatan tuh pasti ada kan ada. Ada ini ya. Lu kan yang syuting ya, tukang cuci kereta tuh ada. Gitu. Emang selalu dibersihin Pak gitu sebagai bentuk perawatan. Apalagi habis begitu. Iya sih pasti kan. Bahkan diliburkan dulu gitu. Kadang lokomotifnya karena kan siapa tahu pas dia nabrak ada ngerem gimana gitu-gitu loh. Tapi menarik warna merah tuh ya. Makanya gue selalu suka sama yang warna merah gitu karena selalu melawan dan mencolok gitu. Tapi sekarang lagi malu-malu kucing nih. Apanya malu-malu kucing bang? Oh ya udahlah. Jangan. Merah gimana? Ya, udah. Ada lagi nggak? Warna merah. Dia masih mikir. Iya. Ceritanya banyak tapi gak ada yang yakin. Serem gak ya? Yang tadi dibuang aja bang. Iya dikit aja. Kalau misalnya emang sampai akhir tuh dijadiin reels aja nggak apa-apa. Bisa. Giran yang tangan. Oh tangan. Iya udah. Serem. Iya. Bang jangan gitu dong bang. Saya jadi mikir apa lebih sereman yang tadi. Ya ditanyain dong. Diputerin ini udah biasa tapi ya. Yang Dibikin orang bingung. dibikin bingung keliling. Aku pernah itu di Jogja juga tuh. Diputer. Oh iya. Jadi kita ngelewatin kuburan itu aku ada kali 6 kali ngelewatin kuburan. Iya. Ngelewatin. Ini malam berarti kejadiannya. Malam kejadiannya pulang nonton konser. Kalau gua di rumah sakit diputerinnya. Jalan kaki berarti. Jalan kaki nggak bisa ketemu. Keluar pintu keluarnya di mana? Keluarnya di kamar mayat. Serius? Iya pintu keluar kamar mayat gitu. Wah serem banget menangis gue SMP. Dan itu ngelihat mayat berarti? Enggak ngelihat karena kan di kanan kan. Oh, ruang iya, jenazah. Namanya kan ruang jenazah. Benar. Gitu. Oh ada lagi yang ku dicepu bang. Sama siapa lu? Sama siapa dicepu lu? Bebas dong masa kenapa dijat sih tiba-tiba? Enggak kan dicepuin gitu. Enggak, dicepuin. Aku tuh stand up waktu itu bang. Aku stand up sendirian di daerah Cepu, nginep di kayak asramanya, aku lupa deh kayaknya Pertamina ada ini. Asramanya Pertamina gitu. Oke. Terus di situ aku ngeliat tuh di rute lagi ngoplos. Bang ini di-cut bang ya BUMN bang. Bahaya yang ini bang. Nggak bisa lah. Bang bisa. Kita mau lo ada dana berapa lo buat nge-cut tuh gini lo. Waduh. Ternyata iya lo. Udah ditandain nggak bisa. Ngelepas aja dari itu bang. Nggak maksudku tuh apa namanya
ngobrol nutrisari sama minuman. Oh bang suka minum dicampur bang gitu. Iya gitu katanya. Oh ya udah bang lanjut bang ya gitu. Nah, oh ya benar. No. Pertamina Depot Cepu betul. Iya. Nggak bohong aku bang. Yang Tapi ini ada yang itu tadi. nggak ada, nggak ada bang, nggak ada nyampur minuman biasa lah maksudku. Iya. Nah itu tuh pokoknya aku nginep di asrama, kayak asrama pegawainya mereka deh, tapi kosong nggak ada orang. Aku tuh ditaruh di kamar ujung, aku juga nggak tahu kenapa tuh. Nah tiba-tiba aku tuh kan TV ku matiin kan, karena aku juga penakut, aku tuh orang ya, TV ku matiin segala macam, udah tidur gitu. Jam 9, jam 2:30 aku kebangun karena TV nyala dalam keadaan volume full, muter ini apa namanya? Siapa sih yang Hari Panca dulu tuh bang? Dunia lain Trans 7. Tiba-tiba muter itu dalam keadaan full. Pintu toilet tiba-tiba kebuka. Gitu-gitu dah. Nah, tar dulu deh. Ini kan dari tadi sebenarnya lu akrab ya, atau maksudnya nggak jauh-jauh banget gitu sama gesekan-gesekan antar dimensi ini ya. Terus lu tuh ngapain habis itu? Lu tinggal tidur aja? Iya, karena nggak berani. Kan itu yang membedakan aku sama orang-orang yang merasakan itu lebih dalam ya. Kayak yang sampai ngeliat penampakan. Aku tuh orangnya positive thinking gitu bang. Enggak, soalnya kalau gua outputnya gua nggak akan tidur. Nggak bisa tidur. Gua akan keluar cari keramaian. Oh. Gitu. Maksudnya gue tinggalin tuh tempat gitu. Oh. Gitu. Nah gue justru malah bingung sama orang-orang yang tinggal tidur. Kok berani ya? Iya. Harusnya kan gusar gitu. Karena aku tuh kayak denial. Jadi pas itu kejadian kayak itu tuh, oh ini TV-nya konslet gitu. Habis itu, nah ini juga tainya nih. Pas aku matiin tuh nggak bisa. Sampai akhirnya tuh untuk matiin itu tuh remote nggak bisa, dipencet tombolnya tiba-tiba error. Akhirnya aku cabut. Baru dia mati, baru aku tidur. Oh, Hari Pancanya? Apa? Hari Pancanya? Hari Pancanya keluar gitu dari TV gitu bang. Jangan sembarangan lo ya. Bang jangan bang. Ditahan. Bang udah bang. Mau tidur bang. Gundulnya di. Mana kan agak licin kan, kepleset-pleset ini. Gundulnya dicegah. Pencegahan gundul. Jangan dipancing-pancing bang. Pantas orang gak percaya kalau sama ceritaku lu gitu-gituin. Pencegahan. Gitu lah bang. Banyak lah cerita yang Gak apa-apa dong. Di sini kalau nggak serem gue imbres di judul. Tenang aja. di impresi judul tuh gimana? Iya, Aldo Susi 11 cerita serem tapi enggak gitu. Judulnya ntar gitu. Saya mah yang penting mampir aja ke sini. Iya. Enggak apa-apa. Aduh, sekarang Mas Aldo nih alhamdulillah udah berkeluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Istri juga sama orang wong kita Tasik, juga. orang Tasik. Orang Ya, Tasik. orang Tasik. Nah, ini punya pengalaman juga nggak beliau? Keluarganya Iya atau sih. segala macam sensitif atau gimana? Enggak ya? Sensitif tuh dianya bang yang sensitif. Gampang nangis. Sensitif juga dong. Bener sensitif sih. juga dong. Orangnya Bener sih. sensitif, cengeng gitu loh. Ya, kan denger bini lo di. Oh iya. Iya lah. Emang denger ya? Iya denger lah. Ya maksud gue cengeng itu kan adalah sifat wanita pada umumnya gitu bang. Gak usah Oh kayak berarti gitu. cewek-cewek tuh cengeng berarti menurut lu? Betul. Udah mentok bang, itu gak ada nyapunya bang. Itu gak ada cara nyapunya itu. Oke lah. Aldo, thank you so much sudah mampir ke PMK. Thank you, Terima Dok. kasih PMK. Sukses terus ya di BUMN ya. Sudah bang, aman. Gak usah didoain kalau itu mah aman bang. Abang doain itu abang yang depan ini gak apa-apa gitu. Kalau aku mah udah abang gak apa-apa. Pasti nanti bakal sukses juga kok. Oke, kita ketemu lagi di PMK episode berikutnya. Dadah. Dadah.